Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas petani mengolah sawah. Potensi hazard yang pertama yaitu hazard mekanik. Potensi hazard mekanik yang pertama yaitu cangkul yang berat dan memiliki sisi tajam. Risiko yang mungkin timbul yaitu cangkul yang digunakan dapat mengenai kaki petani dan menyebabkan terluka. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan cangkul agar tidak digunakan oleh petani dan menggunakan alat lain untuk mengemburkan tanah. Yang kedua yaitu substitusi, yaitu dengan mengganti cangkul biasa dengan traktor, tetapi tidak semua petani mampu karena biayanya yang cukup mahal. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu dengan memberikan penutup pada sisi-sisi cangkul saat tidak digunakan agar tidak mengenai anggota tubuh, dan memberikan bantalan penutup atau alas pada pegangan cangkul agar tangan petani tidak tersusup serpihan kayu. Selanjutnya yang keempat yaitu administrasi, yaitu dengan memberikan pengarahan teknik penggunaan cangkul yang benar dan aman agar mengurangi risiko petani terluka. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri. APD yang dapat diberikan kepada petani yaitu berupa sarung tangan agar tidak tersusup serpihan kayu, dan sepatu boots untuk mengurangi risiko kaki terkena cangkul. Potensi hazard mekanik yang kedua yaitu sabit yang digunakan untuk membersihkan rumput liar memiliki sisi yang tajam dan lancip. Risiko yang mungkin timbul adalah sabit dapat menyebabkan tangan atau anggota tubuh lain tergores dan tersayat. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan sabit agar tidak digunakan untuk membersihkan rumput liar dan mengganti dengan alat yang lebih modern dan lebih aman. Yang kedua yaitu substitusi, yaitu dengan mengganti sabit dengan mesin penyiang rumput. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi engineering yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan cover atau penutup saat sabit tidak digunakan agar tidak melukai anggota tubuh. Yang keempat yaitu administrasi, yaitu dengan memberikan sosialisasi tentang teknik penggunaan sabit yang benar dan memberikan pelatihan kepada para petani tentang bahaya keselamatan kerja. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri, yaitu dengan memberikan sarung tangan dan sepatu boots kepada petani. Potensi hazard mekanik yang ketiga yaitu linggis besi yang digunakan untuk melubangi tanah memiliki sisi bawah yang runcing. Risiko yang mungkin timbul adalah sisi linggis yang runcing dapat mengenai tangan dan kaki petani dan menyebabkan terluka. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan linggis besi agar tidak digunakan oleh petani untuk melubangi tanah dan menggantinya dengan linggis berbahan lain. Yang kedua yaitu substitusi, yaitu dengan mengganti linggis besi dengan linggis dari kayu. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi engineering yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan penutup pada ujung linggis yang runcing saat tidak digunakan agar tidak mengenai anggota tubuh petani, dan memberikan pegangan pada linggis agar tidak sakit saat dipegang. Yang keempat yaitu administrasi, yaitu dengan memberikan sosialisasi cara penggunaan linggis yang tepat, benar, dan aman. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri. APD yang dapat diberikan yaitu berupa sarung tangan agar tangan tidak sakit saat menggunakan linggis, dan safety boots untuk meminimalisir kaki terkena linggis. Potensi hazard yang kedua yaitu hazard fisik. Potensi hazard fisik yaitu suhu yang panas karena bekerja di bawah terik matahari langsung. Risiko yang mungkin timbul yaitu dehidrasi tingkat ringan hingga berat, meningkatkan risiko terkena heat stroke, dan meningkatkan risiko terkena kanker kulit akibat paparan langsung dari sinar UV. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi tidak dapat dilakukan karena petani harus bekerja di luar ruangan. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi juga tidak dapat dilakukan karena suhu panas berasal dari sinar matahari yang merupakan unsur utama di bumi. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Dapat dilakukan dengan membuat payungan sementara dari terpal agar petani tidak terpapar sinar matahari langsung. Tetapi hal ini sulit dilakukan mengingat sawah merupakan tempat yang luas. Yang keempat yaitu administrasi, dengan memberikan sosialisasi cara penggunaan linggis yang tepat dan benar. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri. APD yang dapat diberikan kepada petani yaitu menyarankan petani untuk memakai pakaian yang menyerap keringat dan memakai caping. Potensi hazard yang ketiga yaitu hazard biologi. Potensi hazard biologi pada aktivitas petani mengolah sawah
yaitu ulat bulu yang banyak terdapat di sawah. Risiko yang mungkin timbul yaitu ulat bulu yang menempel pada kulit dapat menyebabkan kulit terasa sangat gatal dan kulit menjadi merah. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, dengan menghilangkan ulat bulu menggunakan cairan insektisida jika dirasa jumlahnya sangat banyak dan mengganggu. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena ulat bulu merupakan hazard alami yang ada di sawah. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi engineering yang dapat dilakukan yaitu dengan menanam bunga lavender dan kemangi di area sawah untuk mengurangi jumlah ulat bulu karena aromanya yang menyengat dan tidak disukai ulat bulu. Yang keempat yaitu administrasi, dengan memberikan sosialisasi kepada petani tentang pertolongan pertama yang harus dilakukan saat tergigit ulat bulu. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri. Petani disarankan untuk menggunakan sarung tangan, sepatu boots, dan pakaian berlengan panjang untuk menghindari ulat bulu menempel pada kulit petani. Potensi hazard biologi yang kedua yaitu ular sawah yang sering terlihat berlalu lalang. Ular ini tidak berbahaya, tetapi tetap berbahaya saat menggigit. Risiko yang timbul yaitu gigitan ular dapat menyebabkan pendarahan dan luka sobek yang terasa sakit. Apabila gigitan ular sangat kuat hingga gigi ular tertinggal dalam luka, maka petani harus segera mendapatkan pertolongan pertama. Pengendalian risiko. Yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan ular sawah dengan menghilangkan sarangnya jika dirasa sangat mengganggu. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena ular sawah merupakan hazard alami yang ada di sawah. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Ular biasanya bersarang di sekitar tanaman yang tumbuh lebat dan berdekatan. Maka modifikasi engineering yang dapat dilakukan yaitu menanam tanaman dengan rapi dan agak berjarak. Yang keempat yaitu administrasi. Administrasi dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada petani mengenai hal apa yang harus dilakukan apabila menjumpai ular dan pertolongan pertama yang dilakukan apabila petani tergigit ular. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri. APD yang dapat diberikan kepada petani yaitu berupa sarung tangan, sepatu boots, dan coverall petani untuk meminimalisir risiko tergigit ular sawah dan jika sudah tergigit tidak sampai parah. Potensi hazard yang keempat yaitu hazard kimia. Potensi hazard kimia pada aktivitas petani mengolah sawah yaitu pestisida yang digunakan untuk membasmi hama tanaman. Risiko yang mungkin timbul yaitu jika pestisida terhirup oleh petani dapat menyebabkan keracunan, sesak nafas, bahkan mual dan muntah. Dan jika mengenai kulit bisa menyebabkan iritasi dan gatal-gatal. Selain itu juga, pestisida dapat mencemari lingkungan. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, yaitu dengan menghilangkan pestisida agar tidak digunakan lagi oleh petani dan menggantinya dengan pembasmi hama yang lain. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengganti pestisida dengan pestisida organik yang terbuat dari bahan-bahan alami yang tidak mencemari lingkungan dan tidak berbahaya bagi tubuh. Contohnya yaitu pestisida dari bawang putih. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi engineering yang dapat dilakukan yaitu dengan mengganti tangki sprayer manual dengan boom sprayer, sehingga mengurangi kontak fisik petani dengan pestisida. Yang keempat yaitu administrasi, yaitu dengan memberikan peringatan bahaya pada botol pestisida terhadap risiko gangguan kesehatan dan memberikan edukasi serta sosialisasi kepada petani tentang bahaya kandungan kimia pada pestisida. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri. APD yang dapat disarankan kepada petani yaitu berupa sarung tangan dan sepatu boots agar kulit tidak terkena pestisida, serta masker agar pestisida tidak terhirup secara berlebihan. Potensi hazard yang kelima yaitu hazard ekonomi. Potensi hazard ekonomi yaitu kegiatan menyemprot pestisida yang dilakukan oleh petani dengan menggendong alat sprayer. Risiko yang mungkin timbul yaitu menimbulkan rasa tidak nyaman pada punggung karena membawa beban yang berat. Selain itu, dapat menyebabkan low back pain, bahkan kifosis pada petani. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi yang dapat dilakukan yaitu dengan menghilangkan kegiatan menyemprot pestisida dengan menggendong alat sprayer dan menggantinya dengan alat lain yang tidak perlu digendong. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengganti alat sprayer dengan boom sprayer sehingga tidak perlu menggendong alat sprayer. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering.
Modifikasi yang dapat dilakukan yaitu memodifikasi alat sprayer dengan memberikan roda agar bisa ditarik tanpa harus digendong. Yang keempat yaitu administrasi, yaitu dengan memberikan durasi kerja yang sesuai dengan intensitas kerja yang dilakukan agar tidak terlalu lama dalam melakukan kegiatan menggendong beban yang berat tersebut. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri, APD yang dapat diberikan kepada petani yaitu berupa sepatu boots dengan bantalan kaki yang empuk agar petani merasa Potensi hazard ekonomi yang kedua yaitu posisi kegiatan mencangkul yang menumpuk dalam waktu yang lama. Risiko yang dapat timbul yaitu menyebabkan oksigen pada petani, dan jika posisi saat mencangkul tidak tepat dapat menyebabkan punggung terkilir dan keseleo. Pengendalian risiko. Yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan kegiatan mencangkul dan menggantinya dengan mengemburkan tanah menggunakan traktor. Tetapi terkadang tidak semua tanah bisa digemburkan menggunakan traktor. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi sebenarnya bisa dilakukan dengan mengganti posisi mencangkul untuk tidak menumpuk, tetapi tidak dapat dilakukan karena pegangan cangkul pendek. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi engineering yang dapat dilakukan yaitu dengan memodifikasi cangkul dengan memberi pegangan yang lebih panjang, agar petani tidak terlalu menumpuk saat bekerja. Yang keempat yaitu administrasi. Administrasi yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi untuk melakukan peregangan sesering mungkin di sela waktu bekerja agar otot-otot tidak kaku dan nyeri. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri. APD yang dapat diberikan kepada petani yaitu berupa sarung tangan yang empuk agar saat mencangkul petani merasa nyaman, dan memberikan sepatu boots dengan bantalan yang empuk agar saat berdiri tumit tidak terlalu pegal. Potensi hazard yang terakhir yaitu hazard psikologi. Potensi hazard psikologi pada aktivitas petani mengolah sawah yaitu kelelahan akibat kerja. Risiko yang mungkin timbul yaitu pekerja atau petani merasa lemah, letih, bahkan stres sehingga terjadi penurunan semangat kerja. Pengendalian risiko. Yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan menghilangkan beban-beban kerja yang dapat dihilangkan agar petani tidak menanggungnya terlalu berat. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan mengganti cara kerja yang tidak efektif menjadi cara kerja yang lebih efektif, sehingga dapat mengurangi beban pada petani. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi engineering yang dapat dilakukan yaitu dengan mengubah lingkungan kerja agar menjadi lebih seru dan ceria agar petani tidak merasa stres, dan memodifikasi alat-alat yang tidak efektif menjadi lebih efektif. Contohnya yaitu agar petani tidak perlu bolak-balik dalam mengangkut hasil panen, maka hasil panen tersebut dapat ditarik menggunakan rantai dan katrol. Yang keempat yaitu administrasi. Administrasi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembagian kerja yang seimbang, agar petani dapat terfokus pada bagiannya masing-masing dan tidak perlu memikirkan beban-beban kerja di luar bagiannya, serta memberikan sosialisasi untuk beristirahat ketika tubuh sudah lelah dan bekerja terlalu lama. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri. APD yang dapat diberikan kepada petani yaitu berupa pakaian berlengan panjang yang menyerap keringat, caping, dan sepatu boots agar nyaman dan terhindar dari panas. Sekian pemaparan tentang hazard, risiko, dan pengendalian risiko pada aktivitas petani mengolah sawah kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.